Skena HP 1 jutaan tuh agak rumit nggak sih ngebahasnya? Karena biasanya ya begitu-begitu aja gitu. Secara harga produksi dengan keuntungan itu kayaknya marginnya emang nggak jauh. Makanya produsen di lapangan itu nggak bisa ngasih banyak-banyak untuk handphone di harga 1 jutaan. Makanya di video kali ini gue mau ngucapin terima kasih untuk Infinix karena telah melahirkan Infinix Smart 8. Yuk kita bahas. Infinix Smart 8 ini punya desain yang sangat familiar ya. Mirip banget seperti handphone yang harganya 21 kali lipat dari handphone ini. Ada 3 buletan yang ada di bagian kameranya. Meskipun begitu, kameranya ini sebenarnya cuma ada 2. Karena yang satu ini adalah flashlight. 4 lampu yang dijajarkan sedemikian rupa dan dikasih frame lingkaran. Jadinya seakan-akan ada 3 kamera. Warna yang gue pegang ini adalah warna shiny gold, yang warnanya tuh bener-bener shiny. Meskipun demikian, finishingnya ini sebenarnya adalah finishing yang nggak glossy, tapi matte. Kamera gue mungkin nggak akan bisa nangkep ya, tapi di sini tuh ada tekstur garis-garis vertikal dari atas ke bawah yang kecil-kecil banget. Nggak begitu terasa ketika dipegang, tapi di sini ada. Dan dengan tekstur tersebut, makanya handphone ini jadi nggak nempel sidik jari, which is good. Frame-nya ini menggunakan frame yang mewah banget ya. Warnanya masih sama-sama gold, tapi desainnya ini yang bikin mewah karena dia flat frame. Dari ujung atas, pinggir, ke bawah, ke samping kanan kiri ini semuanya flat. Yang mana ini tuh kayak nggak handphone 1 jutaan banget gitu. Terus nanti ada yang bilang, lo jangan beli handphone itu, mirip sama iPhone. No, 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 no. Kalau lo emang suka sama desain yang kayak begini, jangan biarin siapapun ngelarang lo untuk beli handphone ini cuma karena desainnya mirip sama handphone yang lebih mahal. Pilihan lo itu valid dan pilihan lo itu adalah yang terbaik buat lo. Makanya, kalau kalian suka sama desainnya kayak begini, monggo sok atuh silakan dibeli. Lagian, siapa di dunia ini yang nggak ngikut-ngikut? Nggak ada ide original, Pak. Nggak ada. Di frame-nya, ini ada tombol power dan juga tombol volume up dan volume down. Khusus untuk tombol power, ini juga sekaligus merupakan fingerprint sensor. Mewah banget kan ya? Di bagian bawahnya ini ada speaker, lubang audio, lubang mikrofon, dan lubang charging USB Type-C. Untuk ngecharge-nya, dia menggunakan charger 10 watt bawaannya. Sayangnya masih lama banget nih ngecharge-nya. Hampir sekitar 3 jam untuk ngecharge dari 0% ke 100%. Baterainya 5000 mAh ya, jadi ngecharge 5000 mAh pakai 10 watt emang butuh waktu. Di bagian atas nggak ada apa-apa, sementara di bagian samping sisi lainnya ini ada sebuah SIM tray ya, yang mana SIM tray-nya ini nggak hybrid, jadi kalian bisa pasang 2 SIM card dan 1 micro SD XC card. Di bagian depan ini ada layar berpanel IPS LCD dengan resolusi HD Plus aja. Tapi untuk sebuah layar HD Plus, ini menurut gue adalah sebuah layar yang bagus. Dia punya refresh rate 90 Hz yang mana ini juga nggak biasa untuk sebuah handphone 1 juta bawah gitu. Dan desainnya juga punch hole, lagi-lagi nggak biasa untuk sebuah handphone 1 juta bawah. Bezelnya sendiri, kanan, kiri, dan atas ini udah simetris, sementara di bagian bawah agak lebih tebal sedikit aja. Tapi overall layarnya ini enak, vibrant, dan saturasinya itu lumayan oke kalau dipakai untuk nonton film atau konsumsi media apapun. Ini oke, pakai banget lah menurut gue. Rasa-rasanya itu kayak sekelas mid-end gitu, kayak bukan low-end gitu. Good. Cuma ada satu komplain dari gua untuk layarnya, itu adalah kadang-kadang emang dia suka meredup sendiri dan redupannya itu kadang-kadang suka random gitu loh. Tahu-tahu jadi gelap banget gitu. Itu gua agak sebel sih. Mudah-mudahan diperbaiki sama Infinix. Gua nggak tahu apakah itu ada di sisi software atau di sisi hardware, tapi ya hal yang kayak gitu expected untuk sebuah handphone di harga 1 jutaan bawah. Jadi no complain. Handphone ini ditenagai dengan Uni SoC Tiger T606. Nah, ini Uni SoC nih, gimana nih? RAM-nya 4 GB bisa di-extend plus 4 GB lagi dengan storage yang udah cukup lega. Ini 128 GB. Ada juga varian lainnya yang RAM-nya itu 3 GB dengan storage-nya 64 GB dengan harga yang tentunya lebih murah. Yang menarik, storage-nya ini dia sudah menggunakan UFS 2. Poin sekian, nggak tahu, nggak kedetek gitu ya. Dan ya, selama penggunaan gua, ini emang benar menggunakan UFS, karena rasanya itu saset-saset, jauh lebih kenceng daripada yang menggunakan storage eMMC. Gila.
Ini Infinix nggak mau gajian nih kayak karyawannya. Secara performa, harian ini jelas, lancar banget, nggak ada kendala sama sekali ya. Paling ketika kalian mau pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, dan aplikasinya itu belum kalian kill, itu kadang-kadang suka agak nge-lag dikit. Tapi ini rasanya mirip kayak handphone-handphone di harga 2 jutaan. Bahkan 2 jutaan ke atas gitu. Untuk dipakai main game, Mobile Legends juga bisa dipakai di settingan yang tinggi dengan frame rate yang juga tinggi. Ini jelas-jelas ada di atas 60 FPS ini untuk Mobile Legends ya. Sementara untuk PUBG Mobile, sayangnya PUBG Mobile ini hanya bisa dijalankan di settingan maksimal HD Height. Kalau kalian pindah ke Smooth Height, hasilnya pun nggak beda jauh. Dua-duanya ada di bawah 30 FPS. Mungkin sekitar 24-25 FPS. Udah sampai segitu aja. Gyroscope-nya juga ternyata masih menggunakan gyroscope software, yang mana dia nggak bisa dibilang instan, jadi ada latensi yang cukup mengganggu untuk kalian yang biasa sniping atau aiming menggunakan gyroscope. But overall, untuk sebuah handphone 1,2 jutaan, kalau dipakai gaming Mobile Legends sih ini udah lebih dari cukup. Apalagi baterainya 5000 mAh bisa dipakai sampai seharian. Ngecasnya aja yang lama. Handphone ini juga udah dibekali sama software yang menurut gue lumayan oke ya. XOS 13 berbasis Android 13 64 bit. Ada satu fitur yang menarik dari handphone ini yaitu Magic Ring. Magic Ring ini basically mirip kayak Dynamic Island yang ada di iPhone. Dia bakalan expand tuh dari punch hole-nya yang bulat jadi lebih panjang. Nah, fungsinya itu ada beberapa, kalian bisa lihat di sini. Tapi intinya, indikator baterai, indikator charging, dan juga indikator unlock biasanya dipakai di situ aja. Emang belum banyak fungsinya, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa di-expand lagi sama Infinix. Finger cross sih, nggak yakin juga. Untuk kameranya, kamera utamanya 13 megapiksel plus satu buah lensa AI lens. Ya, gue nggak ngerti ini fungsinya apa, jadi mari kita abaikan saja. Untuk hasil fotonya, 13 megapiksel ini udah cukup oke untuk kondisi yang cukup cahaya. Warnanya lumayan oke, color reproduction-nya ini bagus banget ya, nggak pucat, nggak kayak handphone-handphone dengan Uni SOCT 606 yang biasanya. Saturasinya ini cukup. Skin tone juga lumayan oke, nggak berlebihan terlalu coklat atau terlalu oranye, tapi juga nggak terlalu pucat. Ini lumayan nih tuningnya. Cuma yang jadi masalah itu menurut gue adalah handphone ini ternyata kameranya cukup kesulitan untuk foto low light. Foto low light itu noise-nya banyak sekali, dan ketika gue ngambil video di malam hari juga FPS-nya tuh kayak ngedrop gitu ya, karena dia lumayan kesulitan. Wajar, sekali lagi ini adalah handphone 1 jutaan bawah. Videonya ini bisa autofocus ya, jadi bagus banget sih untuk handphone 1 jutaan bawah, dia udah punya kamera utama yang punya autofocus di video, which is good. Infinix Smart 8 ini bisa di 1080p 30 fps. Ngomong-ngomong, gua doang apa kalian juga ya? Yang kalau kerja tuh enaknya sambil ngemil nih, enak ngemil kuaci kayak gini ternyata enak banget, Pak. Lama habisnya lebih hemat kan. Oke, hasilnya videonya kayak begini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri meja kerja gue yang sangat berantakan. Ini ada autofokusnya. Tuh pindah kan fokusnya. Mantap juga nih handphone 1.200.000 punya autofokus, gokil. Ya, kayak beginilah. Untuk kamera depan, dia menggunakan lensa 8 megapiksel, yang mana hasilnya seperti ini. Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau ini pakai kamera depan dari Infinix Smart 8 masih sama, bisanya di 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Untuk stabilisasinya gue rasa sama dengan kamera belakangnya, jadi dia nggak punya stabilisasi khusus. Hasilnya seperti ini. Menarik sih. Muka gue nggak di smoothing ya, muka di smoothing, rambut di smoothing, duh jerawat, pantesan sakit. Muka gue nggak di smoothing, jadinya geradakan-geradakannya kelihatan semua. Kayak gini pak, ini harga 1 jutaan pak, bagus ya. Tapi proporsional ya, ngelihatnya di harganya, jangan ngelihat di harga yang lain, beda cerita nanti. Terakhir gue mau cerita sedikit tentang speakernya. Ini di bagian bawahnya ini ada speaker yang masih single kayak kalian ya. Belum berjodoh sama speaker di bagian atas.
alias ini speakernya mono. Speakernya ini punya suara yang lumayan oke, tapi ketika kalian paksa volumenya sampai 80% ke atas, akan ada distorsi yang lumayan mengganggu telinga. That's it. Kesimpulan dari gua untuk Infinix Smart 8 setelah 1 minggu lebih menggunakan handphone ini adalah sebuah handphone yang worth banget buat dibeli. Untuk kameranya ini cukup oke, asalkan di kondisi yang cukup cahaya. Untuk desainnya apalagi ini bagus banget. Dan untuk layarnya, ini layarnya meskipun cuma HD+, tapi rasa-rasanya tuh kayak mahal gitu. Desainnya pun punch hole di bagian depan. Sekali lagi gue mau bilang terima kasih untuk Infinix karena sudah menghadirkan Infinix Smart 8 ke dunia ini ya. Ya, ini handphone bagus sudah bisa diakses sama semua orang lah zaman sekarang. Itu aja ya video dari Main Lagi untuk Infinix Smart 8. Mudah-mudahan membantu kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.